Assalamualaikum, apa kabar good people? Selamat datang, selamat bergabung. Saya BDT berasal dari Borneo, Sabah, akan menemani teman-teman dalam episode reaction kali ini. Nah guys, hari ini kita akan buat sebuah reaction video daripada channel catatan ini. Dan judul daripada video ini pula guys, Indonesia is the next superpower country that will shake the world. Indonesia adalah negara besar seterusnya yang akan mengguncangkan dunia guys. Nah, wih, gila sangar benar nih dia punya judul video nih guys. Jadi link asli dari video ini akan saya letak di description box di bawah. Kalian pertimbangkan untuk subscribe to people. Jangan lupa buat bergabung serta dukung channel yang saya react di catatan ini. Dan ojo lali di subscribe juga channel guys. Saya sangat hargai sokongan dan dukungan yang kalian berikan buat channel kecil saya berkembang. Semoga kalian yang menonton berada di dalam keadaan yang sehat-sehat selalu, dimurahkan rezeki, dipermudahkan juga segala urusan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tanpa membuang waktu lagi good people, mari sama-sama kita nonton isi kandungan daripada video ini. Let's go. 1, 2. Yo, kumaha damang, salam silaturahmi good people. Ojo lali di subscribe yo channelku. Catatan ini CTN. Oke guys. Halo sahabat Citizen. Masyarakat Indonesia boleh berbangga karena diam-diam tanah air kita termasuk dalam jajaran negara yang ditakuti oleh dunia. Kenapa Indonesia ditakuti Bahkan guys? negara kuat yang mustahil ditaklukkan seperti Amerika Serikat hingga Rusia takut pada kekuatan Indonesia. Benarkah guys? Kita sama-sama nonton. Mungkin ini agak berlebihan, namun simak terus video berikut ini agar kita paham apa yang dimiliki oleh Indonesia. Apa yang dimiliki guys? Apa yang Indonesia miliki sampai ditakuti gitu? Ekonomi yang terus berkembang pesat. Ekonomi yang pesat. Negara-negara besar saat ini sedang mengalami pelemahan ekonomi, termasuk Uni Eropa, China, dan Amerika Serikat. Namun berbeda dengan Indonesia, berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat. Itu dikarenakan Indonesia menekankan setiap perubahan yang ada di dunia harus direspon dengan cepat. Kebijakan-kebijakan yang diputuskan juga harus dengan membaca dinamika yang ada di dunia. Jokowi berharap ekspor dan investasi Indonesia bisa berjalan dengan baik-baik. Selain itu, hilirisasi juga akan ditingkatkan karena akan memperluas lapangan pekerjaan dan menambah devisa negara. Lawan Indonesia berarti melawan dunia. Banyak negara dan perusahaan-perusahaan besar yang membutuhkan pasokan hasil alam Indonesia. Jika Indonesia berperang dan hasil alam berkurang karena banyak alam Indonesia yang rusak, mau tidak mau negara sahabat pun pasti protes dan membantu Indonesia buat menang perang secepat mungkin. Betul juga lah. Indonesia tidak akan menjual hasil alam kepada musuh, dan hasilnya pasokan hasil alam untuk negara musuh pasti menurun dan akan diprotes oleh warganya sendiri. Sejauh mata memandang hanya ada kemenangan buat Indonesia, dan yang pasti membuat musuh berpikir jutaan kali sebelum benar-benar menyatakan perang. Potensi kekuatan militer Indonesia yang sangat besar. Hasil alam Indonesia lebih dari cukup untuk membiayai semua keperluan militer Indonesia. Banyak pemimpin hebat baik dalam urusan pemerintahan dan militer. Banyak orang pintar dan jenius yang bisa dimanfaatkan dalam urusan pengembangan teknologi dan senjata baru. Jika dipikir-pikir, maka potensi kekuatan militer Indonesia akan semakin menakutkan. Semakin sangar lah kan. Indonesia punya banyak tentara perang yang hebat dan pemberani. Indonesia memiliki latar belakang menjajah dan dijajah. Faktor menjajah yang berarti Indonesia mempunyai latar belakang yang ingin menjadi negara besar atau menjadi pemenang. Terlihat pada masa kerajaan, khususnya masa Sriwijaya dan Majapahit. Bahkan pada sekarang ini sering terjadi perang yang saling memperebutkan wilayah desa.
Faktor dijajah yang berarti Indonesia tidak ingin wilayahnya direbut orang atau tidak mau kalah. Terlihat pada masa kemerdekaan, di mana blok barat pemenang PD2 pun tidak berkutik melawan perlawanan masyarakat Indonesia yang bersatu. Nah, kemudian peristiwa 10 November, 10 November Bandung guys. Lautan Api, Ambarawa adalah bukti nyata bagaimana Apa mengembarkan yang terjadi keberanian 10 masyarakat November? Indonesia melawan musuh. Nih, Latar belakang yang lengkap untuk mendasari karakter pasukan perang yang hebat. luar biasa guys, Indonesia. Dan Potensi ekonomi, peluang bisnis, dan pasar yang ramai. pasar yang ramai. Banyak negara yang mendapatkan keuntungan dari hasil jual beli di Indonesia, mulai dari bahan mentah sampai barang jadi. Wih, Bukan solar, rahasia guys. jika Indonesia adalah negara konsumtif yang artinya lebih senang membeli daripada memproduksi, yang artinya potensi penjualan di Indonesia sangat besar dan tentunya akan mendatangkan keuntungan yang banyak. Pendapatan negara lain atau pendapatan perusahaan dari negara lain akan sangat berkurang jika berani memusuhi Indonesia. Betul juga. Calon negara superpower berikutnya, Ini masuk akal guys, calon negara superpower kekayaan seterusnya. alam, potensi militer, potensi ekonomi, potensi SDA, Satu lagi, SDM yang sangat besar, dan lain-lain yang mendasari Indonesia Wah. mampu menjadi negara superpower baru. banyak sebenarnya faktor kalau Indonesia mau jadi Semakin negara berkembangnya superpower nih, Indonesia guys. dalam segala bidang. Intinya, banyak yang mau bersahabat dengan Indonesia itu betul. karena menyadari Indonesia sangat kuat untuk menjadi negara superpower yang Itu baru. kelebihan Indonesia nih. Bersahabat dengan banyak negara, Pak. Indonesia, negara yang tegas dan berani. Ya, ini pun salah satu juga Indonesia faktor. sangat tegas dalam memegang prinsip non-blok. Meskipun pada kenyataannya banyak orang menilai Indonesia condong kepada blok timur atau komunis karena kedekatannya pada Rusia. Bukti Indonesia non-blok adalah Indonesia tidak pernah membantu Rusia berperang. Iya. Malah Indonesia yang dibantu perang dalam memerdekakan diri dari penjajah. Indonesia sangat berani menyatakan keluar dari PBB ketika Malaysia diangkat menjadi anggota keamanan tidak tetap. Meskipun pada akhirnya Indonesia kembali lagi menjadi anggota PBB. Negara lain mana berani nentang PBB, keluar masuk PBB, dan bahkan membentuk saingan untuk PBB. Indonesia tegas dan berani ketika sudah mengambil keputusan. Keberanian sebesar ini tentu sangat cukup buat dijadikan ancaman besar oleh negara lain. Bayangkan kalau BRICS itu jadi guys, PBB pasti tercabar guys. Saya Indonesia semua. negara kaya raya. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Ya, betul. Ini betul. Indonesia kaya akan hasil hutan. Indonesia punya banyak gunung berapi yang menjadikan tanah di Indonesia sangat subur. Sangat subur, betul. 70% wilayah Indonesia adalah lautan dan punya banyak gunung berapi bawah laut. Sehingga banyak memiliki spesies laut karena airnya yang tidak terlalu dingin. Selain untuk hasil nelayan, spesies laut yang mati pun sangat berpotensi melahirkan sumber minyak baru. Indonesia kaya akan sumber minyak dan sumber tambang logam dan mineral. Nikel. Banyak negara-negara atau perusahaan-perusahaan yang mengantungkan nasibnya pada hasil alam Indonesia. Negara yang berani bermusuhan dengan Indonesia insya Allah bakal rugi sendiri Insya Allah. atau krisis moneter karena kurangnya pasokan hasil alam. Gimana guys pendapat kalian Kemudian guys? Indonesia punya banyak orang pintar dan jenius. Nah, ini saya setuju, talenta yang ada di Indonesia itu B.J. unlimited. Habibie merupakan yang paling Ah, banyak terkenal. dikenal oleh seluruh orang B.J. di Habibie dunia. terkenal nih. Dan berkat kejeniusan dan penemuannya, industri pesawat terbang banyak mengalami peningkatan. Salah satu penemuan Pak Habibie adalah titik tengah atau titik nol keseimbangan pada pesawat. Nah guys, jadi demikian video yang baru kita nonton bareng guys. Apa pendapat kalian dengan video yang baru kita nonton bareng? Jadi itulah sebab mengapa Indonesia akan menjadi negara superpower seterusnya guys. Dan saya rasa ini semuanya bakal terwujud lah guys, oke?
Jadi saya rasa sampai di sini saja video saya pada kali ini. Apa pendapat kalian dengan video yang kali ini? Silahkan komen di ruangan komen di bawah, dan kita akan jumpa lagi di video yang akan datang. Silahkan komen di ruangan komentar guys, apa pendapat kalian. Salam santun, damai, dan salam silaturahmi. Assalamualaikum good people, salam Nusantara. Yo teman-teman, ojo lali di subscribe yo channelku.